Saya ulang, tapi ini penting. 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam middle income trap, terjebak pada jebakan negara berkembang. Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang. Tidak bisa keluar dari jebakan itu. Kita tidak mau itu. Dan kesempatan itu hanya ada di 3 periode kepemimpinan nasional kita. Itulah yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong pakar-pakar baik dari IMF, dari World Bank, dari OECD, dari McKinsey. Bappenas kita coba hitung ulang sama. Karena kita punya bonus demografi dan punya kesempatan hilirisasi tadi. Itu yang sulit. Saya tidak berpikiran saya berpikiran negara ini harus menjadi negara maju, negara makmur, negara tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga nggak tahu. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada B, dari intelijen di Polri ada B, dari intelijen di TNI saya punya KIS, dan informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Karena dia langsung. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya melihat saudara ini nunggu. Nggak bisa dong, mang laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam juga bisa dapat info itu. Tapi, itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Pak, soal Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau nggak boleh lapor ke presiden? Terkait pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan mengantongi data-data intelijen terkait partai politik, tanggapan PDIP seperti apa? Ya tanya Pak Jokowi. Kenapa bicara seperti itu? Jangan tanya PDI Perjuangan. Tapi dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan tersebut karena kan data intelijen harus buat keamanan negara bisa dijadikan Pastinya Pak Jokowi punya pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut. Jadi tanyakan kembali kepada presiden. Ya, cukup. Makasih. Ya, itu kan adalah hal yang lumrah ya selalu kepala negara, kepala pemerintahan untuk mendapatkan laporan intelijen baik dari BIN-kah, ataupun dari BAIS, ataupun dari intel dari kementerian lembaga lainnya. Itu hal yang biasa, jadi bukan hal yang sesuatu yang extraordinary, tapi justru itu adalah hal kewajiban untuk dia mendapatkan laporan tersebut untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Berarti terkait dengan informasi yang datang ke semua PDI ini berarti bisa dikatakan presiden mengambil semua informasi dong? Ya, memang tugasnya untuk dia sebelum membuat kebijakan dia mendapatkan laporan sana sini ya untuk memastikan bahwa kebijakannya itu adalah yang terbaik dan untuk mengakomodir semua pihak. Pak, terkait dengan RK gimana itu calon kuat yang kemarin sudah katanya dipanggil. Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen di BIN, di BAIS, mulai keamanan, di kepolisian, BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Kenapa? Makasih Pak. Makasih Bapak. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.